buat konten, tapi aku nggak tahu buat konten apa. Jadi kayak ya udah, jadi aku kayak ceritain diri aku aja nggak sih, walaupun ada yang udah tahu aku ataupun ada yang belum tahu aku gitu. Aku tuh orangnya hobi banget yang namanya depan kamera gini. Terus aku orangnya sebenarnya tuh suka ngomong, tapi aku juga aneh kalau di depan orang banyak. Kadang aku seperti padi makin merunduk gitu. I don't know why. And sebenarnya aku suka juga sih kayak tampil di depan orang banyak gitu, tapi gak tau, kadang mental aku tuh aneh, kayak breakdown gitu. Kadang mood swing gak jelas, suka marah, tiba-tiba sedih. Bahkan tahun 2019, 2021 an kesana gitulah, ke belakang 2 tahun ke belakang tuh bener-bener kayak it's so hard. Itu adalah tahun yang bener-bener berat buat aku, gak mudah, gak sulit juga, tapi I cannot handle myself. I don't know, mungkin itu adalah salah satu proses buat grow up yang sesungguhnya. Tapi sampai sekarang juga sebenarnya proses buat grow up sih. Jadi dewasa itu tidak enak. Gak enak kan? Bener-bener gak enak kan? I'm sorry banget karena aku bikin this video in my bedroom di kasur. Bener-bener tidak enak, dimana kita harus dituntut siap untuk menjalani suatu hal yang menurut kita itu tidak suka. Aku baru belajar kayak kata-kata motivator, kata-kata mutiara itu waktu pas aku kelas 12 SMA atau kelas 11 ya, karena di situ kan aku nggak suka, dari dulu aku nggak suka matematika karena aku tuh bolot banget matematika. Dan pada saat aku ujian nih kayak sesekali lah matematikanya dapat 7 gitu minimal waktu SMA. Dan akhirnya aku dapat 7 tuh nilai yang seharusnya aku dapat lebih dari 7 karena ada satu soal yang aku gagal karena jain. Dan disitu kayak I can do this, you know bro, I can do this bro. Jadi menurut aku di saat aku kelas 12 itu, terus aku bisa meraih nilai yang menurut aku besar karena aku belum pernah dapet nilai yang sebegitunya. Aku merasa kayak sebenarnya aku bisa sih kalau kita mau berusaha. Tapi aku orangnya M-nya tuh gede banget, so big size, you know. M-nya kayak extra large. Dan kayak aku di situ berpikir, and I think kita harus menyukai hal yang kita tidak sukai. We have to love something. We cannot love it. Maybe we dislike. Jadi hidup itu memang berdampingan, susah, mudah, sulit, gampang. Kebalik. Panjang pendek. Dan juga love and hate, like or dislike, kayak gitu kan. Jadi nggak semua hal yang harus kita sukain, ada juga hal yang harus kita sukain walaupun kita nggak suka. Terus aku juga melewati beberapa hal pada saat aku bekerja, lulus sekolah. Aku kerja itu dari aku lulus sekolah dan bertemu dengan banyak hal, orang-orang yang menurut aku kurang bisa menghargai seorang, kerja kerasnya seorang, kurang menghormati satu sama lain, mentang-mentang ya mungkin karena dia punya posisi atau jabatan, dan circle yang problematik dan toxic. Relationship yang toxic, guys. Aku juga masuk situ. Sebenarnya buat masa pendewasaan tuh sampai sekarang juga aku ngerasa karena mood aku belum bisa stabil, and then aku masih suka banyak ngeluh karena
I see that my friend around me yang seumuran aku itu mereka udah ada yang punya anak, ada yang nikah, karena bisa beli mobil sendiri. Tapi banyak juga yang lebih dari aku itu belum nikah, ada yang masih kerja keras di luar sana untuk keluarganya, ya macam-macam lah. Banyak banget beragam manusia di bumi ini yang harus kita pahami isi kepalanya. Tapi di saat kita memahami isi kepala mereka, kadang mereka tuh lupa kalau misalkan kita itu makhluk sosial, bukan individual. Jadi jangan egois, ya kan? Nah, ada juga yang sering banget nanyain kalau misalkan gimana sih caranya ngontrol mood yang baik gitu, yang gak mood swing. Nah, honestly, I cannot handle myself. Also my mood is always swing, but I don't have swing, so I cannot fly. Dia aku gak ngerti gimana caranya buat ngehandle mood biar gak mood swing, gak bete, dan gak overthinking sih. Aku biasanya ngalihin kayak ke nonton YouTube atau main game, lihat reels. Semua orang punya trauma masing-masing. Kayak aku aneh banget punya trauma sama TikTok, sama lagunya James Arthur yang Car Outside. Ya, mungkin beberapa orang ada yang tahu kenapa. But but I want to tell that story because what? Aku nggak mau kayak kalau misalkan kita cerita tentang cerita itu lagi, automatically my brain is remember what happened in that time. Jadi I won't share again. Balik lagi gimana cara aku buat ngatasin mood. Kayaknya aku juga bakalan banyak nanya sama orang-orang di luar sana ataupun teman-teman aku, gimana sih caranya ngatasin mood itu biar nggak mood swing. Bahkan ketika aku udah ngarahin atau ngalihin mood aku ke suatu hal dan aku merasa gagal, aku bakal ngerasa pokoknya di saat aku ngerasa overthinking dan aku ngerasa bete banget, di situ aku ngerasa gagal buat ngalihin mood aku ke hal-hal yang menurut aku bisa dialihin gitu. So aku punya trauma dengan hal tersebut dan belum bisa ngatasin mood swing aku sampai sekarang. Dan aku juga bersyukur, alhamdulillah aku ditemani oleh teman-teman aku yang baik hati dan saudara-saudaraku yang aku cintain. Ya, even mereka jauh and so busy, tetap aja still alone until die. Kenapa jadi kayak Nancy Judge? Ya pokoknya kayak gitu deh. Aku bersyukur punya orang-orang yang aku sayang. Jadi aku juga punya hal yang aneh ketika aku lagi merasakan that it's wrong with myself, aku bakalan tidur sama mama. Jadi di situ aku tidur sama mama berdua. Disitulah there is something wrong with myself. And kejadian ya, ada ya, aku bakal ceritain tapi ini oh ya, umur aku 23 tahun, jalan berarti aku lahir 17 Juni, Juli, Agustus, 2 bulan, 23 tahun 2 bulan. And I'm still single father, you know. Aku sebenarnya orangnya humoris banget, nggak humoris sih, receh. Aku nggak bisa ngelawak, tapi aku receh banget. Aku dengerin orang siapapun itu yang ketawa terbahak-bahak depan aku bakalan ketawa balik. Itu lucu banget, dengerin orang ketawa aku bisa ketawa. Kayak sesederhana itu dan sesimpel itu. And I love eating. Aku suka banget jajan, tapi nggak juga makan. Jajanan yang paling aku sukain jajanin itu semuanya, nggak ada yang nggak aku sukai. Apalagi sebenarnya banyak banget. Nanti aku bakalan share lagi yang part 2. Ini sebenarnya iseng-iseng doang buat ngisi aku waktu luang aku. Dan mama aku tuh bilang kayak, saya nonton lagi YouTube lagi karena sayang banget YouTube-nya nggak dipakai. Sebenarnya 2019, 2018, 19, 20 tuh ya di saat-saat itu aku juga masih nge-YouTube karena ya
beside on my stressed out, I find one thing for support my life yang bisa sharing. Sebenarnya orang-orang yang seperti aku tuh kayak just need to hear, cuman butuh didengerin. Ini sih kayak aku nggak sendirian, banyak juga di luar sana like me, tapi mereka diem aja, nggak apa-apa. So thank you for watching ya. Pokoknya nanti aku akan jelasin di part 2 selanjutnya. Bye guys.